Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai politik etis. Sebelum itu, saya akan Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati bersama rekan saya Farhan Setia Faturrahman dan Wafa Wafiatul Iman. Pengertian politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Gagasan politik etis bersumber pada adanya kewajiban moral bagi pemerintah kolonial untuk memperhatikan mengenai kondisi tanah jajahan. Balas budi ini dianggap sebagai suatu yang harus dilakukan pemerintah kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda, terutama sejak diterapkannya tanam paksa pada tahun 1830. Penduduk Hindia Belanda mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah kolonial perlu membayar hutang kepada Hindia Belanda. Latar belakang politik etis. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda mendapatkan sistem ekonomi liberal, sehingga modal-modal swasta masuk Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas, bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda, khususnya sejak tahun 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Isi kebijakan politik etis. Isi kebijakan politik etis diantaranya 1. Edukasi. Kebijakan edukasi dimaksud untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat pribumi meskipun belum dapat disetarakan dengan sekolah-sekolah orang Eropa. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan untuk kepentingan Hindia Belanda ke depannya. 2. Transmigrasi. Pulau Jawa dianggap terlampau padat apabila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan banyaknya pemuda Jawa yang menganggur, sedangkan di wilayah lain kekurangan sumber daya manusia. Kebijakan transmigrasi ini digunakan untuk mempermudah perpindahan penduduk Jawa keluar untuk memperoleh pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Namun kebijakan ini diselewengkan oleh pemerintah kolonial. Transmigrasi ini digunakan untuk memperoleh buruh lebih banyak dari Pulau Jawa untuk perkebunan di Sumatera yang semakin luas. 3. Irigasi. Hindia Belanda menerapkan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu aktivitas ekonomi utama. Maka dari itu, irigasi sangat penting untuk direalisasikan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat pribumi. Namun, hal ini lagi-lagi diselewengkan oleh pemerintah kolonial untuk mempermudah pengairan bagi perkebunan-perkebunan Belanda. Tentu tidak terasa keuntungannya bagi masyarakat pribumi. Tujuan utama politik etis. Tujuan utama dari diterapkannya politik etis adalah bagaimana pemerintah Belanda dapat membalas budi atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan di Hindia Belanda. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Belanda di sisi lain ternyata menyengsarakan masyarakat pribumi. Secara khusus, politik etis ditujukan untuk meningkatkan 3 bagian kehidupan masyarakat yang dianggap penting, yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Diharapkan dengan adanya politik etis, masyarakat dapat menerima kehidupan yang lebih baik di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Hal ini juga tidak lebih dari upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaan dan mencegah rongrongan akibat ketidakpuasan masyarakat. Beberapa tokoh politik etis. 1. Peter Broshoff. 2. Konrad Theodor van Deventer. 3.
Edward dan Ernest Dowes Dekker. Politik etis, dampak positif pelaksanaan politik etis bagi Indonesia yakni munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Selain itu muncul juga dampak negatif pelaksanaan politik etis bagi Indonesia yakni pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan elit seperti kaum priai, saluran irigasi kebanyakan hanya untuk perkebunan milik pengusaha Belanda, dan transmigran dipaksa untuk bekerja untuk perkebunan milik pengusaha Belanda.